Modalnya berapa tuh? Ini buat teman-teman yang ingin memulai bisnis coffee shop nih. Banyak UMKM yang masih bingung nih. Pada saat itu yang gue lakuin, jadi itu rukonya ruko orang tua. Terus beli rok preso, bahkan itu juga minjem ke sahabat-sahabat gue, minjem kayak sekitar 4 juta. Terus gue bilang gue ganti nih. Ya udah, modalnya berangkat dari situ sama sisa duit gue yang gak banyak. Cuman pas gue lihat Calv itu berangkat dari rock bottom banget. Mas Danang tadi cerita pakai rok preso, nggak ada shortcut. Jadi balik tuh pertanyaan lo, ada nggak sih cuci-cuci? Nggak ada, jauh dari hal-hal seperti itu. Dan gue nggak akan berani. Ya ujung-ujungnya kerja buat siapa sih? Berkarya buat siapa? Buat keluarga. Gue nggak mau ngasih makanan yang nggak jelas buat anak bini gue. Berangkat dari situ. Kan yang paling parah kan terakhir kan orang yang paling gue percaya di dalam perusahaan kan. Level apa job desk? Udah PA gue. Hah? Personal assistant? 2 miliar. Hah? Disikat sama dia? Disikat. Udah gue anggap udah kayak adik gue sendiri. Gue bayarin kuliah, tinggal bareng sama gue, pergi setiap hari sama gue. Kita kasih solusi. Ini kan Jampinsus kemarin kan 74 kg disimpan di tembok coffee shopnya. Katanya nggak tahu lah, ada yang punya, nggak tahu dia sendiri, nggak tahu yang siapa namanya, lupa sih. Nah ini langsung aja biar konkret lah, kita undang aja orang-orang pejuang ekonomi kreatif atau mungkin pelaku usaha yang jangan-jangan mungkin dia juga bermain cara menyuci uangnya ada di coffee shop mereka yang udah totalnya 120-an cabang di Indonesia. Calv, gue minum kopi-kopi lu tau. Cuma kalau gue tahu ternyata lu cuci uang, males gue. Ada Danang, ada Sandro, mantep. Kita bahas nih, anak-anak Bekasi lu buktikan dong. Ya, Pak Wali, kan gue deket juga tuh sama wali kotanya. Mas siapa ya? Jadi lupa gue namanya. Yang pernah banjir sama kita siapa namanya? Mas Tri. Ya, ini anak-anak Bekasi punya gaya nih. Kita pantau nih. Kok bisa 100 berapa bro? Cabang lu bro? 105 yang lagi running. Kopi lu tuh lumayan diomongin juga anak-anak skena zaman sekarang loh. Makanya gue pengen tahu nih. Ya sebenarnya 2 isu ya. Yang pertama adalah karena rame dikit-dikit pencucian uang. Benix juga pernah ngebahas ada beberapa tempat makan taunya nggak rame. Oknum-oknum ini disinyalir dia nyuci uang di daerah-daerah tertentu. Tapi nggak pernah untung tuh. Nah, isu belakangan ini bro, coffee shop sekaligus yang kedua mau gue bahas adalah gimana caranya berbisnis coffee shop. Tapi di era sekarang katanya coffee shop udah banyak banget, udah menjamur di mana-mana. Apakah masih bisa bertahan hidup atau masih bisa memulai dari nol apa segala macamnya? Nah, lu kan ya jagonya lah Calv ini di mana-mana. Gue minum lu ini mana waktu itu ya? Gue lupa waktu itu. Lupa, enggak. Kayaknya saya nggak ke arah sana, Kampung Melayu bukan. Pokoknya dekat-dekat sini, mau arah balik kantor lo tol Andara lah. Lo arah balik ke rumah ada nggak di sini? Lupa sih. Saking banyak, sombong juga ya. Enggak, maksudnya kan enggak semuanya apa lokasi. Iya. OJK Sultra tuh Sulawesi Tenggara. Telusuri dugaan pencucian uang lewat usaha coffee shop. Tuh, ya kan? Lu tahun berapa bikin Calv bro? 2019. Cepet banget deh pertumbuhannya. 7 tahun. 7 tahun 100 cabang cepat apa lambat? Menurut teman-teman semua. Makin curiga gue, jangan-jangan ada cuci-cuci nih kayaknya nih. Coba lihat deh. Teman-teman mungkin gak asing sama logonya. Coba. Nah, yang ini nih. Iya gak sih? Dapat Hyundai, bro. Nah, itu kemarin ya kita suka terima bulk order, event dan lain-lain. Salah satu bisnis stream kita lah. Itu dijual berarti as titling ya. Gue ngomongnya apa ya? Kolaborasi itu kan pasti ada angkanya kan. Tapi nggak kolaborasi kayak kita jualan di outlet kita, nggak. Cuma di event-event mereka aja. Kayak kita dipanggil buat event mereka buat ngisi. Tapi ada angkanya nggak dengan dia naming di lu punya? Enggak sih. Apa sih namanya, packaging ini? Order aja. Oh gitu. Dan request order aja sama kita gitu. Oke. Terus itu berapa lama kolaborasinya? Per event aja. Abis itu udah lepas. Oh karena lu ini ya project-projectan gitu konsepnya ya. Iya. Oke, 2019 itu pas COVID awal-awal ya? Sebelum COVID sebenarnya 2019. COVID 2020 ya mirip-mirip ya. Sebelum COVID. Oke. Nah, lu sendiri waktu itu di garasi. Ini seru nih, dari garasi ke korporasi. Dari garasi ke sekarang berapa revenue? Kurang lebih. Kan kasaran kurang lebih berapa? Dikasih solusi itu belak-belakan semua bro, gak usah takut bro. Backingan gue kalau sedor nih tulisannya nih. Jadi ngomong gue makanya berantakan gak ada masalah. Om Ded yang akan cover. Nanti kita spill aja. di akhir video ya teman-teman pasti kan sampai akhir nonton ya. Gimana tuh awal background lu adalah barista? Bukan, sama sekali bukan. Justru gue nggak ngerti kopi sama sekali sebenarnya tadi. Oh bisa ya? Iya. Jadi emang pulang
pulang dari ngerantau dulu kampus. Karena tren kopi dulu ngerantau di Purwokerto. Pada zaman itu coffee shopnya udah menjamur. Ya pas gue balik emang gue pengen bikin. Tapi emang pada saat itu di daerah lokasi rumah gue tuh belum ada Jatiwaringin gitu. Kayaknya gue bisa nih buat supply kopi komplek aja gitu. Bikin kayak kopi ala coffee shop sekarang yang buat supply ke orang-orang terdekat aja gitu. Oke, tapi semua juga jualannya sama gak sih sekarang? Americano, Iya kurang lebih sama. kopi susu gula Ya aren. gamenya udah seperti itu emang. Dan lu awal-awal itu? Awal-awal justru pada zaman itu masih belum banyak yang main kayak kopi susu gula aren atau ice coffee gitu kan masih jarang kan. Ya waktu itu kita salah satunya gitu. Justru kita nggak jual yang specialty coffee-nya malah. Kan tren kopi itu kan pertama kali kan jualnya kan banyaknya specialty coffee. Oke. Ya hot latte, cappuccino dan Iya. lain-lain. Tapi kan itu harus punya mesin kan pada saat itu. Lalu pakai apa? Mau kapot doang gitu? Nggak pakai rock presso. Oke. Pakai rock presso tuh yang di press kayak gitu, Iya. dapat espressonya. Tapi kita jadi ini buat kopi susu. Udah begitu doang? Iya. Nggak ada sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya? Dulu di daerah situ emang nggak ada coffee shop? Nggak ada, nggak banyak. Cuman ada beberapa 2 atau 3 lah. Dan itu ada di dalam komplek. Cuma lo doang bertiga lah ya? Bertiga atau berempat lah ya. Tapi di depan jalan raya udah ada kayak brand-brand besarnya memang. Tapi kan pada saat itu memang ya gue kaget lah ngeliat transaksi pada saat itu sehari cuma 7 cup, 14 cup gitu ya. Kaget. Cuman alhamdulillah ya, waktu itu ya gue mikir buat bareng sama online food delivery. Jadi adapt sama online food delivery di situ. Oh kok lumayan nih transaksi dari online food delivery. Akhirnya kita fokus di online food delivery memang. Awalnya gitu. Yang kayak GoFood, Shopee Food, Ya, betul. apalagi sih GrabFood gitu-gitu ya? Ya, bahkan dulu ada Traveloka Eats. Emang iya, dia sempet ya? Ada. Sekarang bangkrut? Nggak tahu ya. Oh, udah nggak ada? Ya. Ada emang? Sekarang Traveloka Eats? Iya. Oh, sekarang lebih ke Gojek, Grab, Shopee sih. masih kuat itu ya? Oke, dan masa-masa berdarah-darahnya itu, gini, mundur dikit, modalnya berapa tuh? Ini buat teman-teman yang ingin memulai bisnis coffee shop nih. Banyak UMKM yang masih bingung nih. Jujur kalau ngomongin modal agak susah di track dengan angka ya. Cuman pada saat itu yang gue lakuin ya karena memang jadi itu rukonya ruko orang tua. Jadi orang tua ada sisa ruko 1 ya gue pakai. Cuman ya pada saat itu emang gak ada modal karena pakai bupet rumah gue potong sendiri gitu. Oke. Ya, terus beli rock presso bahkan itu juga minjem ke sahabat-sahabat gue yang sekarang ada di dalam tim Calf juga gitu. Oke. Minjem kayak sekitar 4 juta 2 orang, ntar gue bilang gue ganti nih. Ya udah, modalnya berangkat dari situ sama sisa duit gue yang nggak banyak lah. Iya total deh kira-kira. Berarti tadi 30 8 kan. juta. Oh, Dia 20-30 udah in total sama minjem orang ya. Karena cuma beli kayak rock presso, bahkan gue dulu pakai kipas angin, nggak pakai AC. itu take away gitu atau dine in? Take away. Oke. Kayak Nih- cuman ada beberapa bangku waktu itu cuman kayak sebenarnya nggak bisa dibilang coffee shop gitu. Bilangnya warung kopi kali dulu ya. Karena Oh, separah iya, iya, itu iya. sebenarnya bentuknya. Dan stigmanya kan kalau orang mau bangun coffee shop kan katanya harus ada mesin. alat-alat yang ratusan juta gitu. Betul. Ya kan? Betul. Ternyata bisa loh, guys. Ya pada saat itu kan ya do or die lah. Iya sih. Ya. Iya kan? Ya cuma maksud gua kan nggak salah juga mereka yang pengen ngebuka coffee shop tuh yang langsung besar alatnya apa segala macamnya. Ya, tapi artinya nggak perlu kemakan omongan orang-orang yang mentor-mentor barista atau nggak sih yang ujung-ujungnya mereka jualan alat, ya nggak apa-apa juga sih. Iya. Kan ada juga tuh konsultan kopi, Ya, ya kan? ya. Perlu gue sebut nih coffee shop yang gak usah. Ya, itu kan ada tuh dia tuh, ya kan? Apa istilahnya kalau di, kok ketawa? Kenapa? Sebegitu hinanya kah hidup dia jualan alat? Enggak dong, enggak dong, ya kan? Iya Selama benar. halal, Kan apa namanya istilahnya kayak mentor ya, coach apa sih? Ya, kurang lebih coach kali ya. Iya, Mentor- dia kan mentor ngajarin barista. tuh resepnya gitu-gitu kan. Habis itu nanti bisa ngasih tahu alatnya belinya ini, belinya itu gitu kan. Nggak salah juga kan. Habis itu sebenarnya dia ngambil margin dari alat itu gitu kan, Betul, tipis-tipis ya. gitu kan. Kenapa pada ketawa di sebelah sana? Nggak apa-apa juga kan. Nggak apa-apa. Nah, maksud gua ternyata nggak harus seagresif atau semasif itu dulu ya. Tapi dengan kayak warung kopian lo juga bisa gitu. Mungkin pada 2019 dulu masih relate kali ya. Karena kan belum banyak orang yang teredukasi terhadap mesin kopi. Mungkin sekarang orang masuk coffee shop ngelihat mesinnya pakai apa, itu udah banyak. Kalau pada zaman dulu ya itu
ya udah gue pengen cobain produknya Hmm. gitu. Jadi ya relate-nya mungkin pada zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang seperti apa. Itu lu sendirian sebelum Sandro masuk? Belum, ini Sandro sama Mas Dimas mentor gue. Justru ketemunya di tengah jalan. Oh, Karena gue berdoa. bodoh kenapa? Ya berdoa karena gue udah mentok di situ. Karena gue sendiri lone wolf, jalan sendiri, gue nggak tahu apa-apa. Ini tiba-tiba ekspansi. Wah kok gede, tapi gue nggak tahu cara handle ini semua gimana. Ya alhamdulillah berdoa, ketemu jalannya, jawabannya Wow, keren. gitu. Nanti kita sampai di situ ya. Tapi intinya adalah lu dengan sendiri itu sampai berapa cabang? Berapa ya? 30-an. Yang lu sendiri aja? 30 kali ya Mas ya? 30-40 Pak. 30 kali ya. Ya pas 30-an lu masuk gitu ya? 40-an lah ya kita. Sebenarnya waktu itu. sebelum Mas Sandro, Mas Dimas masuk, udah nongkrong bareng. Maksudnya kenalan sama Mas Dimas, kenalan. Dari customer? Nawarin alat juga nggak mereka? Enggak dong. Kan katanya kalau mentor coach gitu ujung-ujungnya jualan Enggak, ini alat. mentor bisnis. Oh. Bukan mentor kopi. Oh, bukan mentor kopi. Kita semua gak ada yang jago. Kita Oh. cuman bisa minumnya doang. Nggak ada yang jago perkopian nih. Enggak, kita cuman bisa minumnya aja kan, yang eksekusi anak-anak semuanya. Tim. Fix cuci-cuci dit. Hah? Nggak kan stigmanya kan nggak perlu tahu dengan isi resepnya. Belajar by doing, Mas. Iya. Ya, tapi kan pasti nggak ada ngerti kopinya. Berarti Belajar by Ya, doing dan paling sering mendengar konsumen. Itu yang bikin Mas Dimas sama gue sebagai konsumen dulu takjub sama Mas Danang. oke. Karena prosesnya Calv itu kan ya insya Allah nih semuanya ini penuh berkah dan doa ibu tuh yang paling penting. Karena Mas Danang tuh rajin berdoa dan selalu konsultasi sama ibunya. Masya Nah, Allah. berangkat dari situ ya mungkin Keren ya. semesta mendukung. Ya saya, Mas Dimas, dulu tuh kita juga konsumennya Calv yang akhirnya jatuh cinta sama produknya. Ternyata teman nongkrong juga gitu ya. Karena Calv itu built by friends and family. Yang dilakukan sama Mas Danang itu kita nggak mencari expertise sebenarnya, tapi kita membangun persaudaraan dan mindset yang sama. Tujuannya kepingin gedein sebuah brand kopi yang inklusif. Semua bisa nerimain, premium, affordable, dengan cara yang unik. Nah akhirnya masuklah kami, masuklah teman-teman Mas Danang, dan sama-sama jadi satu rumah lah kita. Rumah kita itu Calv. Ya. Sebenarnya tinggal hire barista yang oke. Kan kalau mindset pengusaha begitu ya, Ya. dia mungkin nggak harus ngerti tentang resep masakan yang dia bikin apa segala macamnya, tapi karena managerial leadership apa segala macamnya gitu ya. Berarti lu ngandelin barista lu itu satu itu lu hire dari mana? Awal-awal. Soalnya gini, kalau disuruh bikin kopi itu kan butuh teknik. Hmm. Tapi kalau untuk ngerasa dan menilai kan enggak. Iya. Karena itu pengalaman. Oke. Gue nih semua coffee shop dari barat ke timur udah gue coba semua. Jadi gue bisa benchmarking. Oke. Itu yang gue minta sama tim gue. Nih kopi di sebelah sini kayaknya enak banget nih. Lo bisa nggak bikin kayak gini misalnya? Rasanya misalnya. Ke barista lu. Ke barista gue, ke tim gue. Dan gue sebenarnya bisa ngeracik sendiri. Tapi bukan kayak nge-steam gitu ya. Kan beda ya. Kalau untuk ngeracik kayak kopi susu, karena memang main produk kita adalah kopi susu, ya kita bisa ngeracik. Dan kita bisa tahu nih bahannya pakai apa, produknya gimana dan lain-lain. Oke. Ya gue bisa itu. Oke. Gue bisa itu. Tapi kalau untuk disuruh bikin kayak contoh kayak ngomongin specialty coffee, ngomongin V60 atau ngomongin bikin magic yang enak, gue nggak bisa. Gitu. Jadi memang ada ya kita bagi-bagi kotak lah. Gitu. Oke, sampai 40 cabang. Ya 30-40 cabang. Oke. Sebentar, kan nama lu nih kan Calv. Lu pelanggaran, Bro. Nama-nama coffee shop tuh harus nama-nama cinta, Bro. Siap. Lah, nggak ngerti dia. Siap. Lah, ya kan? Tahu kan? Senja-senja gitu. Masih zaman gak sih? Gue ketawa gak gue nanya. Bukannya kayak senja-senja cinta-cintaan galau-galau gitu. Wah, pelanggar lu. Gak bakal IPO lo. Kan ukuran coffee shop sekarang harus IPO kan? Enggak juga. Oh enggak, ya nanya doang bro. Santai aja. Jangan kompetitif gitu dong. Santai aja. Sama kompetitif banget sih. Sama yang ada di bandara dan lain-lainnya. Enggak. Iya. Ya, apa artinya bro, Calv? Anak sapi. Anak sapi. Anak sapi. Karena galau-galauannya gitu nggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Nggak dimarahin sama anak-anak skena. Enggak. Kan harusnya kan apa namanya? Di lain hati, ini hati gitu-gitu kan. Gue lupa lah gitu-gitu pokoknya. Itu udah lewat ya. Udah jadul ya. Udah. Ya kalau gue sih ngelihatnya nama sih bebas lah ya. Yang penting niat lah. Niatnya apa? Ya kalau gue itu sih.
Tapi yang kayak gitu-gitu itu karena apa bahasanya? Zaman-zamanan doang ya berarti ya? Enggak, gue beneran serius aja nih. Kan gue baru tahu dengan era-era saat itu era apa sih? Era Covid ya? Kan sejauh ini kan kayak misalnya Starbucks, kalau di luar apalagi gitu. Ya kan ada banyak brand kan nggak ada kayak cinta-cintaannya gitu kan? Nggak ada. Maksud gue kan. Nah, itu sebenarnya karena musiman aja udah. Enggak juga sih, sekarang juga banyak yang namanya nyeleneh. Yang nama-nama Indonesia juga banyak gitu sekarang. Oke, terus Jadi sah-sah aja. kuncinya apa berarti? Kalau mau mulai dari awal, teman-teman. Di sekarang Iya, dari nama dulu deh. Bebas-bebas, nggak ada aturan baku berarti ya? nggak ada. Oke, Nggak good. ada aturan baku. Oke. Balik ke tadi 40 cabang. 40 cabang pas lu ngerasa stuck itu apa yang bikin biar teman-teman yang memulai nih, oke, di sini gue stuck nih. Emang nggak bisa dari awal nggak pakai berhenti di 30, gue stuck, gue hire teman-teman yang Ya ngerti. sebenarnya stucknya udah lumayan stuck gitu ya, karena udah di 30 atau 20 cabang tuh udah kita udah pusing. Gue tuh udah nggak tahu nih harus cerita kemana gitu. Akhirnya yang jadi tempat cerita gue kan teman-teman gue sendiri yang suka ke rumah, karena gue tuh punya rumah atau punya kantor isi teman-teman gue semua. Mau mereka pulang kantor, mau mereka pulang nongkrong, semua pasti ke rumah gue nginep. Nah gue punya culture itu kan. Ya gue cerita lah. Ada teman kampus bilang gini, ya gue cerita, nih gue pusing banget ngurusin dan lain-lain. Gak lama main lagi dia. Terus tiba-tiba ada orderan Gojek tiap hari yang namanya Mas Dimas. Tiap hari nih orang. Dimas. Iya, Oke. Mas Dimas. Terus gue bilang, bro ini orang order tiap hari di Calv pesannya 5 cup, gue bilang. Tiap hari. Terus dilihat namanya, Nang itu bos gue katanya dia. Di company yang sebelumnya. Ya udah, terus alhasil ngobrol lah. Ternyata Mas Dimas tuh juga pengen ketemu sama gue buat ngajakin ngobrol karena ya tadi dia suka sama produknya. Produk apa? Produk Calvnya. Enggak, yang mana? Yang lo order 5 itu apa? Dulu ada namanya Caramel Point. Kata lu nggak ada specialty kopi. Gak ada, itu es kopi susu. Kopi susu. Oh, cuman penamaan di tempat Nama lu aja. skinnya Iya. Oke. Iya, pakai itu. Cocok tuh. Cocok. Bukan mirip-mirip ya? Emang yang bikin cocok apa sih? Bukannya kayak yang lain-lainnya pada mirip-mirip? Ya beda racikan mungkin ya. Oh, oke. Gitu. Order sehari 5. Udah sehari 5 ya, gue ngomong lah, ini apa namanya bos gue di perusahaan ini katanya dia, dan dia Kata ngajak- siapa? kata teman gue Oh. yang suka nongkrong di rumah. Oke. Ternyata sama-sama pengen ketemu, akhirnya ngobrol lah. Pas ngobrol kenalan biasa. Pakai kacamata Ray-Ban enggak? Enggak dong. Bisa kalau ngajak kenalan kan ada kayak networkingnya gitu, bro. Ebam gitu. Enggak. Kemarin nih kan, Iya, Ebam iya. Martono, Brian. Nyerempetnya jauh ya dah. Ya kan, loh, kan kalau kenalan kan sekarang lagi ramenya kan kenalan Iya, tuh iya, nggak iya. harus salaman, bro. Betul. Kayak you anak mana? Anak sini nih. Kan sekarang udah eranya begitu, bro. Udah Dimas nggak gitu. Enggak dong. Oke, lanjut. Ya udah, di saat gue udah mulai stuck, terus gue ngobrol sama Mas Dimas, gue ngerasa kok gue dapetin kayak, wah ini kayaknya yang gue cari nih. Yang ngomongin masalah branding, ngomongin masalah apapun itulah terkait gimana caranya gue ngejalanin Calv. Karena di situ gue nggak ada mentor sama sekali. Ya gue nanya bokap, kapasitasnya juga mungkin udah terbatas kali ya. Ya udah bingung gitu. Karena kan ngejalanin 30 toko itu kan seni yang susah. Oke. Yang ngomongin manpower, ngomongin masalah nih kualitas harus terjaga gimana dan lain-lain. Alhasil ya ngobrol sama Mas Dimas, gue dapet kayak insight dan ya udah makin sering ngobrol dan masuk. Kenalin Mas Andro juga. Nah ini gue ada temen juga nih, partner gue di perusahaan. Oke. Dulu bos gue juga katanya dia. Ya Jadi udah. sebenarnya Sandro nih bos dari segala bos. Apa gimana sih? Kebalik. Nggak, yang bilang ngakunya ini bos gue itu teman-teman lu atau Dimas? temen gue anaknya Mas Dimas. Mas Dimas satu tim sama Mas Andro, dipegang sama Mas Andro katanya dulu. Ini ngomongin bos apa sih, perusahaan yang berbeda ya? Perusahaan apa sih, bro? Perusahaan yang berbeda. Swasta waktu itu kami Perusahaan sebagai swasta. Oh. Ya udah, akhirnya kan udah kenal semua, ngajakin ketemu, ya udah. Gue bilang wah ini kayaknya emang gue butuh ini gitu. Akhirnya ya gue konsultasi biasa aja. Oke. Gitu. Ini langsung teknis, langsung kasih solusi ya ke teman-teman semua ya. Apa sebenarnya yang dilihat sama teman-teman ya pengusaha gitu ya ketika stuck kurva S nyampe di gue harus ngapain lagi nih gitu ya. Itu orientasinya apa sih, bro? Kayak lo bisa mutusin bahwa biar teman-teman juga tahu nih yang lagi nonton, oke, di level ini gue akan menghadapi bottleneck ini.
Nah, lu share dong, kan kasihan teman-teman UMKM kan belum ada di titik itu tapi mereka ingin atau sedang lagi menuju ke situ. Nah, coba kayak orientasinya lu stuck dua hal deh. Yang pertama, pertanyaan gue, stucknya itu stuck di sisi yang mana? Oke. Supply chain ke, marketing ke, Oh, finance ke, apapun itu bentuknya. Oke, sampai akhirnya lu putuskan gue harus nyari teman curhat, gue harus nyari partner. Nah, partner ini orientasi lu apa? Ujung-ujungnya apakah cash flow, apakah dia harus invest ke perusahaan gue? Nanti yang kedua, lu jawab, Sandro, dari sisi orientasi lu apa ketika suka sama sebuah produk dari sebuah brand, terus lu langsung mau nginvest kah? Atau dan ukurannya apa? Kenapa gue harus nginvest di perusahaan ini gitu loh. Nah, itu dulu deh. Biar langsung kita teknis aja bro. Ini channelnya para pengusaha, ini tempat nongkrong para pengusaha. Jadi jangan nggak daging lah kan. Jangan ngaku jadi pengusaha sukses kalau belum pernah duduk dikasih solusi. Wih gila luar biasa ini. Gue mah klaim-klaim aja gue. Tajam. Iya dong. Jadi Tajam. bahasan-bahasan kayak gimana caranya sukses bisa dapetin cuan, konsisten, fokus. Nggak main. Betul. Konsisten ya. Kita harus fokus. Nggak main. Kasih solusi nggak gitu levelnya bro. Kalau nggak sanggup silakan keluar, nggak apa-apa. Berat ya. Berat. Gimana bro? Ya pada saat itu memang kalau ngomongin stuck kayak di mana jelas semua aspek stuck jujur aja. Oke. Mau ngomong finansial, mau ngomongin masalah operasional, supply chain dan lain. Kenapa? Karena gue nggak ada ilmunya. Karena gue anak yang baru lulus, setahun 2 tahun tiba-tiba langsung bisnis. Gue nggak pernah kerja di korporasi, jadi gue nggak pernah jadi bagian dari part of the team profesional. Gue nggak pernah punya bos zaman dulu, atau gue nggak pernah punya atasan. Jadi gue nggak ada ilmu. Kalau ngomongin stuck semua aspek, stuck di semua aspek. That's why gue ya apapun yang gue cari, gue ketemu Mas Dimas sama Mas Sandro, dapetnya ngomongin masalah bisnis development dan lain-lain. Ya gue ambil yang baik-baiknya. Jadi masalahnya lu di business development-nya. Iya. Apa Ya, konteks apa? Ya banyak hal gitu, ngomongin ini gimana, ngomongin brandingnya gimana, ngomongin masalah struktur organisasi di dalamnya gimana, semua hal. Emang kemarin nggak lu lakuin seperti itu? Kok stucknya itu ukurannya omset ya ujung-ujungnya berarti kan? Omset enggak justru. Terus stucknya apa? Iya masih banyak komplain dari internal terkait gimana caranya maintain ini menjadi perusahaan yang lebih baik. Oh banyak di situ lo kenanya Iya ya? dong. Gue nggak tahu regulasinya nih. Gue butuh contoh, misalnya gue nggak tahu regulasinya gimana cara nge-hire orang yang benar sesuai dengan undang-undang misalnya. Ya gue harus butuh dapetin orang yang expert terkait hal itu dong. Gue mau ngomongin finance, gue pengen finance gue sehat. Ya gue harus butuh dapetin finance yang jago juga dong, black beltnya finance gitu. Dan ukurannya apa nih? Kenapa dia harus yang di sini gitu ya? Betul. Karena kalau ngomongin semua aspek gue nggak dapet itu semua gitu. Ya karena gue anak kampus yang baru lulus tadi. Ilmu lapangan lah ya. Ilmu lapangan. Nah berarti Dimas sama Sandro nih udah punya pengalaman banyak. Nah coba lu sebelumnya di mana bro? Gue lama di swasta. Gue sempat di FMCG sama di tech perusahaan Indonesia maupun multinasional. Sempat di Indo, sempat di luar juga gitu ya. Terus ya mungkin ya itu semesta mendukung ya. Karena memang yang tadi diceritakan Mas Danang ini berangkat dari niat baik yang kita lihat. Kepingin bikin sebuah produk inklusif yang waktu itu gue terpapar sebagai konsumen dan gue suka banget produknya. Ternyata gue juga dijembatani oleh Mas Dimas buat ayo sama-sama yuk gotong royong yuk gedein Calf bareng. Nah pasti gue 15 tahun di swasta very settled. Gue sampai level CMO gitu ya. Banyak akhirnya menimbang pros and cons, risk benefitnya. Cuman pas gue lihat ini Calf itu berangkat dari rock bottom banget. Mas Danang tadi cerita pakai rock presso, nggak ada shortcut. Jadi balik tuh pertanyaan lo, ada nggak sih cuci-cuci? Nggak ada, jauh dari hal-hal seperti itu. Jauh. Boleh angkanya masuk ya? Enggak, Oh enggak, jauh. Dan gue nggak akan berani. Ya ujung-ujungnya kerja buat siapa sih? Berkarya buat siapa? Buat keluarga. Gue nggak mau ngasih makanan yang nggak jelas buat anak bini gue. Keren. Nah berangkat dari situ, itu yang kita lihat filosofi Mas Danang dari awal. Terlepas produknya apa, mindsetnya dulu. Nah pas kita lihat, ternyata udah lihat nih produknya emang magical. Tahu dari mana? Kita bikin survei, sampel size-nya 1.300 lebih. Tahu Calf dari mana? Gue 15 tahun di swasta. Biasanya tuh kurvanya atau balok besarnya, pie chart gedenya itu marketing. 32%-nya di Calf itu word of mouth, bukan dari marketing. Jadi konsumen Calf yang kita sebut sebagai teman Calf, yang akhirnya mengadvokasikan Calf. Selama ini kita tuh banyak berterima kasih sama konsumen kita. Karena kalau bukan dari konsumen kita yang cerita ke temennya, ke saudaranya, buat acara arisan, buat di kantor,
nggak akan bisa sebesar ini. Karena kita nggak do marketing ya, Mas Danang ya. Kita tuh marketingnya very very limited. Ya paling bermitra sama beberapa online food delivery yang tadi lo sebut, Mas. Ya kita ada exposure di app gitu ya. Sisanya kita nggak pernah pay marketing. We let the product experience dan itu kita jaga. Karena sebuah brand itu apa sih? Kepercayaan. So we don't want to disappoint dari produk, dari pelayanan, dan itu yang terus kita ikhtiarkan bersama-sama. Oke, dan itu langsung cepat tuh. Dealnya berapa lama? Pas lo masuk? Enggak, lo masuk bawa duit nggak? Gue nggak masuk, gue nggak duit, nggak bawa apa-apa. Lah berarti, Bawa semangat sama ilmu apa pengalaman. nah berarti tadi kan lu bilang butuh capital. Berarti enggak? Oh enggak ya? Kita Oh, I enggak see. gitu. Dapat saham kosong langsung. Ya kita bener-bener ya udah. Wah, enak Deal-dealannya banget. gimana caranya sama-sama maju bareng. Dah, titik. Oke, bagus juga lu. Gocek-gocek aja, jadi nggak perlu kayak Luar biasa ini. loh. Lah kan gue nanya lu bawa duit apa enggak? Enggak mesti. Enggak. Gue juga mau begitu, antara elunya pinter apa elunya agak-agak pelin-pelan. Enggak lo. Oke lah ya. Ya Tapi tadinya proses- awalnya Berarti lu kasih saham kosong dong. enggak, awalnya memang pada injek gitu. Maksudnya injek, gue udah mau buka toko dan lain-lain. Oh, mereka Tapi- pada mau. Iya, tapi gue pastikan di sini Mas Andro, Mas Dimas masuk ke gue dan ngelihat Calv itu. Dari sebelum orang bisa ngelihat ini bakal jadi something gitu. Ya berarti artinya kan buat apa juga uangnya besar tapi kalau nggak bisa dikelola dengan baik. Iya. Nggak, tapi gue agak sedikit teknis ya. Berarti oke juga dong. Langsung saham deal. Lu saham apa salaryman nih? Enggak, kita pokoknya Hah? lebih ke gotong royong, Mas. Kita benar-benar se-fluid itu. Ya kita nggak karena ujung-ujungnya teman main ya, Mas ya. Ujung-ujungnya teman main. Ini serius tapi. Serius, karena kita Iya. Kan- Lu apa bisnis emang harus serius bro? Mas siapa yang bilang main-main? kenal Danang Iya. waktu itu Mas Dimas sama saya itu 2022. Dan di situ mungkin kita sifatnya karena pertemanan ini Oke. kita pseudo advisor kali ya, sebagai eksternal karena waktu itu kami masih ada kesibukan masing-masing. Nah itu setiap Sabtu Minggu nongkrong ke tempatnya Mas Danang, di-share lah. Ternyata dengan ya 15 tahun kita juga sempat diberikan kepercayaan di swasta, udah ngelihat nih sinyal-sinyal positifnya, dan kita melihat Pak kayaknya better kita go this way, go that way, sampai ada waktu itu persimpangan ya Pak ya. Ya ada yang waktu itu kepingin memberikan modal gitu ya, Banyak. venture capitalist. Tapi kan kita juga tahu with great money comes great responsibility. Dan kita juga sadar diri lah, self reflect. Yang paling benar adalah perusahaan bisa self reflect. When is it time to receive any sort of commitment? Dan buat kita ya kita perbaiki prosesnya dulu, bebenah internally, karena Calv itu yang kami semua lihat adalah proses pendewasaan. Dari anak sapi nih menjadi anak sapi yang udah masuk SD, SMP, SMA, bentar lagi kuliah insya Allah. Nah makanya kita jaga banget. Berarti pas lu masuk dengan 40 cabang, pertumbuhan Sebenarnya ke bukan 100 dari, cabang itu gimana bro? bukan dari 40 cabang bahkan. Kita ngobrol tuh dari belasan cabang Belasan kali ya, Mas. cabang. Oh. Dari belasan cabang, tapi emang gue yang selalu datang. Ini di garis bawah ini, gue yang selalu datang ke Mas Dimas dan Mas Andro untuk Mas tolong dong bantuin gue, bantuin kita gitu. Sampai alhasil ya mungkin Mas Andro, Mas Dimas akhirnya ngobrol berdua gitu ya bareng sama keluarga buat mutusin karir petnya mereka yang tiba-tiba masuk ke sebuah UMKM. Itu kan gak gampang. Itu kan gak gampang. Tapi yang gue pasti kan gue yang minta. Nah ini harus dikasih bawahin. Ya kan gue pikir kan Sandro yang Nggak, gini. Nggak, sebentar. Nggak, bentar. Memang harus ada pinggir jurang ya kalau dikasih solusi. Gini. Di cabang ke-9 bro, ini nggak buat teman-teman belajar juga gitu kan. Di cabang 9 itu kan lu udah main nih sama Dimas sama Sandro. Ini Belasan. kenapa belum ada putusannya gara-gara angkanya belum cocok? Enggak, Bukan. sama sekali bukan itu. Oh, ya nanya, tabayun gue bro. Nanya aja, makanya pas 10, pas 15, pas udah 40 baru kayak Bahkan kita dalam proses ya ini matchmaking ya. dan karena berangkat dari pertemanan dan kekeluargaan, bahkan kita nggak pernah nyebut angka sih. Ketika kita masuk sama sekali, insya Allah tuh nggak ada hal-hal seperti itu. Karena we believe in the product, we believe in the mission, dan ujung-ujungnya niat baiknya. Calv itu apa? What does it stand for? Gitu kan? Produk yang baik, inklusif, affordable. Inklusif artinya apa? Kita kalau ekspansi nggak hanya ngeliat kota-kota yang terpusat di metropolitan, kita lagi proses dalam pembukaan di kota-kota kecil dan terus kita lakukan. Karena kita mendengar banget konsumen tuh pada minta tuh di sosmed, tolong dong buka kota X, kota Y, kota Z. Lo tau dari mana mereka? Oh mereka sempat nyobain pas lagi di kota tertentu. Betul, ya? pada just tip gitu ya Pak ya. Banyak just tipnya gitu. Just tip berarti se-viral itu ya diomongin di mata mereka ya.
Kayak sepenasaran itu gitu loh. Ya, Penasaran itu. alhamdulillahnya. Dan memang yang tadi Pak Danang bilang ya, katalis terbesar kita adalah di saat memang waktu itu ada beberapa keterbatasan di saat pandemi gitu ya. Mas Danang tuh pivot dan melihat adanya sebuah opportunity. Dan itu dilihat, oh ternyata kenapa nggak growing dari online food delivery. Di situ kan memang nggak ada close contact, tapi tetap exposure-nya gede. Dan akhirnya yang tadi tuh word of mouth, pada ngerekomendasiin, akhirnya jadi gede. Oke, nah jadi gedenya itu berarti dari pas ke 40, gue ngomongin 40 dulu deh. Sampai ke sekarang 100, berarti kan kontribusi lu kan signifikan tuh. Itu berapa lama? Lu ngebangun 40 sendiri misalnya. Sama lu ngebangun 60 cabang barunya lagi, 70 bahkan deh. Pas lagi rame-rame, itu berapa lama growth-nya? Sebenarnya yang gue lihat bukan matriks gue buka cabang berapa. Tapi? Ya gue bisa buka cabang sehari 5 bisa kalau emang mau gitu kan. Oke. Itu kan tinggal butuh capital. Gue Iya. butuh cabang-cabang gue sehat. Sekarang cash flow-nya positif semua. Alhamdulillah. Wah, keren. Lu bagiannya gimana? Lu sebagai apa kontribusinya? Cabang sehat ini kan dari segala sisi, ujung-ujungnya pasti uang, ujung-ujungnya cash. Iya. Nah, Sandro, lu kontribusi lu apa sih di sini? Ya kita bagi badan. Mas Danang ini kan as the mastermind dari sisi produk, experience segalanya. Nah, Mas Dimas ngegawangin operations, gua ngegawangin dari sisi ya business development lah, commercial. Oke. Sehat. EBITDA berapa persen, bro? Lah, gue gak ngomongin angka, gue cuma ngomong persentase EBITDA-nya. Dalam range yang respectable. 20% tembus gak? Dalam range yang respectable pokoknya. 15% tembus gak? Nggak buat belajar, teman-teman. Kita dalam posisi yang benar. cukup baik lah, Mas. Cabang sehat, guys, memang salah satunya adalah, terutama F&B yang gue pahamin ya, industrinya adalah operations. Itu pecah Luar pala biasa. tuh. Ya kan? Ongoing Supply terus gitu. chain. Ya kan? Manpower. Wah, manpower, belum oknum-oknum Gen Z gadungan yang masuk hari ini besok pulang hilang. Itu Ya kan? ya, Bener gak? ya Mas Dery menyampaikan itu kan arti itu observasi juga kan ya. Iya. Apalagi tuh manpower berarti kenapa tuh? Dia warung dalam warung. Ya. Iya dong. Ya, banyak ya. Iya kan? Barista-barista begajulan lu itu. Si Iya, oknum-oknum ini, ya kan? Gimana ya? Warung dalam warungnya biasanya apa ya? Biji kopi bawa sendiri ya dia. Yo, tahu semua bro. Nah kan gue pernah main di F&B, makanya gue cabut. Ditukar ayam goreng. Apanya? Oh banyak kok mas. Bahan baku ditukar ayam goreng apa sih, nggak ngerti gue. Jadi produk. Kopi kita lu rasa ayam? Jualan kopi nih. Kita jualan kopi di barista kita kan. Barista kita serving. Dia mau makan siang. Sebelah ada tukang ayam. Ditukar. Barter produk. Barter produk. Value to Currency value baru dong. nih, currency baru ya, barter. Currency baru. Di Balik barter ke zaman sama dulu. Sama ayam, sama ayam. Sama ayam kayak geprek, kayak ayam fried chicken gitu. Kayak ayam geprek, dan itu dilakukan tiap hari dan semua barista yang ada di toko tersebut. Hampir tiap hari. CCTV nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh mas. Nggak ngaruh kan? Hampir nggak ngaruh sih. Tukar sama ayam ya. Kalau untuk Dosanya masalah ada. fraud kayak gitu. Gluten pula. Badan lu nggak jadi penyakit. Mantap itu. Ayam goreng fried chicken kan? Iya. Yang tepungnya lebih gede daripada ayam ya kan? Ditukar sama begitu aneh, niat banget dia ya. Ditukar sama steak masih oke lah buat sehatin tubuh ya. Ditukar sama Wah, tepung banyak ya. lah Masya Allah. Iya, luar biasa lah. Wah, ini pelajaran penting loh guys. Yang paling parah? Ya fraud udah jelas. Nyolong. Nyolong. Bahan baku. Bahan baku. Dicolong dijual lagi gitu. Banyak dijual lagi, produknya dibawa. Walaupun kita stok opnam, nanti ada gelas tuker-tukeran dan lain-lain. Maksudnya? Ya antara, gue udah sering nemuin komplotan juga dalam satu area nih. Dalam satu area, contoh kita katakan misalnya daerah Depok, ada toko Calv, ada berapa di Depok tuh baristanya ada kong kali kong semuanya, fraud bareng-bareng. Cara mainnya dong. Ini buat mitigasi teman-teman pengusaha. Waktu itu jadi kayak ada kurir satu buat nganterin gelas. Jadi kita kemarin ada apa ya? Maksudnya ketika ada orang mau beli extra ice ya waktu itu ya. Extra ice kita kasih gelas kosong sama es. Nah, extra ice ini diinput terus sama si baristanya. Kan dia kan dapat gelas yang labelnya Calv. Iya. Iya kan? Nah, gelas ini yang dipakai untuk nanti dilaporkannya untuk sebagai penjualan produk utamanya, which kopi susunya. Jadi dia tuh belinya pakai duit sendiri dengan harga, contoh kita extra ice 2.000, udah dapat cup. Dia beli 2.000 yang banyak tapi nanti di inputnya
kopi susu gitu. Wah, paham gue. Kayak Penyakitnya selalu begini-begini nih. Ya banyak lah mas. Terus lu ketahuannya berapa lama? Pas cek laporan keuangan? Iya udah pasti ya, matematika kan mutlak ya. Ya pas cek laporan keuangan, kita lihat rasionya, rasio bahan baku, rasio yang lain-lainnya, ini kok nggak masuk akal. Pas dicek, akhirnya supervisinya baru bilang. Untung dapat supervisi yang waktu itu komunikatif lah. Dia bilang, Pak ini kayaknya ada yang nggak beres deh. Yang ngomong sama tim gua gitu. Di daerah sini karena saya ngelihat ada cup gelondong cup gitu ditaruh di motor, ditaruh di mana, ditaruh di tasnya dan lain-lain gitu. Sebentar deh, tuker-tukeran yang dimaksud antar cabang tuh tuker-tukeran apa? Tuker-tukeran cup itu. Karena biar rapi pencatatan. Iya, biar rapi pencatatannya. Iya. Jadi ada satu orang yang jadi kayak muter, lu kurang berapa cupnya? Ya udah nih gue inputin dulu dan lain-lain. Muter. Nah, jadi moral of the story sih yang kita jagain tuh sebenarnya 2 ya Mas ya. Satu, memang sumber daya manusia di Indonesia ini sama-sama kita pahami it's not as easy as it looks gitu kan ya. Karena ya nggak semua berangkat dari niat baik. Dan sumber daya yang seperti ini kan juga harus kita filter. Itu poin 1. Akhirnya yang menjadi penguatan dalam proses pendewasaan kita. Karena the biggest assets that we have itu kan talents gitu ya. Dan kita harus benar-benar invest dengan baik dan proses filteringnya sebaik mungkin. Oleh karenanya kita bebenah dari sisi itu, memitigasi. Tapi itu nggak cukup. Kita juga harus ada proses penguatan secara sistem yang bisa ada multi layers of controlling. Makanya kita ada sistem, kita ada ERP-nya, dan kita juga melakukan proses yang lebih definitif dari sisi controlling frekuensinya. Ada daily, ada weekly, ada monthly, dicek semua rasio-rasionya, dan dengan beberapa tim inti plus membuat tim khusus yang akhirnya melakukan proses pengecekan yang kita sebut SWOT team ya Pak ya. Jadi kita playing devil's advocate dari segala sisi lah. Kita semua loophole, yang namanya loophole itu kan akan selalu ada ya, tapi kita mitigasi kanan kiri atas bawah, dan seiring lihat pattern recognition, oh isunya apa aja sih. Tapi yang kayak tadi Mas Danang sampaikan, ada satu nih kuncinya, numbers do not lie. Nah kita berusaha untuk sedata driven mungkin, karena Mas Dimas, saya dulu kita benar-benar berangkat dari multinasional yang isinya semua angka gitu ya. Dan ketika angka itu udah jadi kiblatnya, North Star kita itu sih lebih kebuka semuanya. Gitu. Terus apa yang lo lakuin? Pecat? Ya gimana lagi? Giliran nanti dipecat. Nah, ngomong aja. Tahu gue, tapi kan lebih enak dari lu lah. Ya banyak lah maksudnya. Pasti pecat, dia keluar. Ya betul. Banyak banget yang kor-kor juga banyak. Mereka merasa mereka tuh jadi korban. Emang dalangnya ada satu orang doang gitu? Enggak, maksudnya orang-orang ini kadang tuh banyak tuh orang ngerasa jadi korban, padahal mereka pelaku utamanya gitu. Mereka ngerasa, oh ini gue dikeluarin sepihak. Ya lu nyolong. Dia ngakuin nggak? Ada yang ngaku, ada yang enggak gitu. Lah kalau enggak kan bisa bahaya. Dia pasti mana buktinya gitu? Ada pasti. Bukti pasti ada. Kita kadang beberapa kita panggil orang tuanya. Ya ujung-ujungnya kita maafin Mas. Mau gimana lagi? Itu karena ekonomi, judol, pinjol atau apa ya? Banyak aspek Mas. Nomor gue pribadi itu sering banget diteleponin, gue tanya, Mas tolong baristanya atas nama ini, suruh bayar. Pinjol. Nomor gue Mas, nomor gue pribadi, dan mereka berani. Gitu ya? Pinjol tuh skemanya gimana sih? Dan dia neken gue, marah-marah ke gue untuk apa? Untuk gue mencari anak ini bener nggak ada di dalam perusahaan gue gitu. Padahal kadang gue cari aja namanya siapa gue nggak tahu. Nggak ada, gue cek sama data karyawan kadang ada, kadang nggak ada gitu. Kalau ada ya udah lu tahu orang yang seperti apa gitu. Bro ini agak sensitif ya. Itu biasanya gara-gara ini buat secara general lah. Gue nggak pasti ke arah lu doang gitu. Karena gaji mereka kurang, gaya hidup atau apa sih sebenarnya? Kan kalau kayak gitu kan nanti banyak juga kan business owner takutnya tersinggung juga. Gue udah ngasih gaji sekian kok gitu. Atau memang kekecilan atau apa sih bro? Mereka bisa anggaplah pinjol atau judol lah. Ya lagi-lagi kembali lagi ya, maksudnya kalau ngomongin kayak gitu, kalau ngomongin gaji kurang, mau digaji, gue udah ketemu sama orang mau digaji berapapun, kayaknya kalau gaya hidupnya tinggi dan gaya hidupnya di atas dari pendapatan dia sama aja. Jadi mereka buat apa behaviornya? Slot? Gue nggak bisa bilang gitu ya, mungkin gaya hidup kali ya. Gaya hidup pinjol gimana sih maksudnya? Enggak, maksudnya gaya hidupnya dia di luar ya, mungkin nongkrong sana sini, ngekos sendiri dan lain kan banyak. Iya gak sih? Soalnya kan iya. Soalnya gue antara korelasinya kan pasti kan memang pemicu ya. Gue nggak bilang ini adalah mayoritas, tapi bisa jadi
lu pinjol karena di luar ada yang sakit orang tua apa segala macam anyway. Iya. Ya kan. Itu kan data juga pernah gue buka ya. Gue lupa angkanya berapa, intinya tuh erat banget sama judol. Oh. Bisa ke sana. Narkoboy ada enggak? Nggak ada sih gitu. Nggak ada sih. Nyolong klepto. Oh, ya, kalau itu banyak ya, Ya, Mas. Nyolong tadi apa? yang bahan baku. Enggak untuk dia konsum sendiri. Kalau tadi kan nyolong untuk dia puter lagi tuh. Disekolahin lagi tuh. Ya, Tukar ayam lah, tukar inilah. Enggak, maksud gue yang dia nyolong alat dijual bukan buat makan gitu. Mau bawa grinder, mau bawa susu pernah, susu dijual lagi, mau bawa creamer pernah, creamer dijual lagi. Bahkan yang paling parah kan terakhir kan orang yang paling gue percaya di dalam di dalam perusahaan kan. Level apa? Job desk. Udah PA gue Hah? Personal assistant? 2 miliar. Hah? 2 miliar Disikat sama dia? disikat. Udah gua anggap udah kayak adik gue sendiri, gue bayarin kuliah, Wih, ngeri. tinggal bareng sama gua, pergi setiap hari sama gua. 2 miliar bro, buat apa dia bro? Oh ini ya, bertahap gitu ya? Judol tapi kalau ini fix. Judol. Sayangnya, Sayangnya. seperti yang lo hipotesakan untuk Iya. kasus yang itu. Gue sempat ya, gue media ya bro ya. Jadi pasti kasusnya tuh gak jauh-jauh. Makanya gue punya satu insight lah dalam hal ini gitu kan. Yang gak jauh-jauh. Judol abis tuh. Apa sih kayak website gitu ya? Yang Ya, slot-slot gitu lah ya. Ya, Anyway jujur lah. sih gue nggak tahu bentuk judulnya apa, cuman teman-teman gue waktu kasus kita urusin ke polisi, ya memang susah judul. Bahkan udah kita kasih waktu 1 tahun, 6 bulan, satu tahun buat pembayaran, dia udah tahu nih akan dipidanakan, masih main juga. Jadi gue nggak tahu nih Ngeri. segila apa ini orang di otaknya. Lu udah tahu lu bakal dipenjarain karena judul, tapi lu main lagi Ngeri. dalam prosesnya. Itu yang gue kadang juga, ya gue nggak sampai ya di kepala gue, jadi gue nggak ngerti gitu cara mikirnya mereka seperti apa gitu. Edik gitu soalnya ya. Edik parah. Tuh hati-hati teman-teman semua ya. Ini udah kayaknya udah ribuan orang saya ngomongin, tapi gue nggak apa-apa lah. Ada kesempatan gue akan ngomong lagi, kenapa enggak gitu ya. Komdigi tolong dong Bu Mutia Hafid. Ayolah. Tolonglah, terserah dah mau pakai narasi bahasanya apa ya? Mau pakai narasi ditutup apa biasanya? Perilakunya, ditutup situsnya. Serah dah apa dah gitu dah. Ini parah loh. Maksud gue nggak, ini kita nih mau tumbuh nih. Gitu. Kita dudukin aja kali ya. Maman Abdurrahman sama Mutia Hafid, Menteri UMKM sama Menteri Komdigi. Tuh UMKM lu kagak tumbuh-tumbuh kan, perilakunya judi. Nggak, maksud gue gini, lu kemakan duit 2 miliar untuk cash flow lu buat ngegulung. Bener nggak? Iya. Nah, lu gimana mau tumbuh? Gua ngelihat teman-teman yang lagi struggling deh. Gua nggak lagi bahas lu mungkin ada generate revenue stream yang lainnya untuk menopang biar lu tetap bisa growth gitu loh, bro. Tapi maksud gue teman-teman di UMKM yang lagi ngerintis, baristanya, orang kepercayaannya kena judol, ngerusak cash flow perusahaan itu sendiri gitu loh. Iya. Nanti giliran efisiensi, duit, kalau jago ngauditnya, kalau dia punya tim, kalau dia punya orang finance yang kuat misalnya. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba dirasa setahun, 2 tahun, emang omset gue segini kali ya profitnya ya, emang begini kali ya, padahal tuh duit udah ngaur berantakan kemana-mana tuh. Makanya nggak tumbuh-tumbuh tuh UMKM. Maman Abdurrahman disalahin lagi, Teguh Rifki disalahin lagi. Ya enggak, ini gue ngeliat secara konteksnya biar pertumbuhan ekonomi jadi lebih tumbuh gitu loh bro. Jadi cakep tuh. Caimin deh, Caimin ayo dong. Kan Caimin itu kan Menko Pemberdayaan Masyarakat. Bawahnya ada UMKM, ada ekonomi kreatif. Caimin ngobrol sama Mutia Hafid. Ya enggak nih, gue nggak apa-apa, lu diem aja bro. Ini muka gue aja. Kamera sorot ke gue aja biar gue aja ngomong bro. Tenang ya bro. Loh kenapa emang gue speak up? Kenapa salah? Gue nih makanya kasih solusi itu benar-benar komit untuk bantu pertumbuhan UMKM. Itu aja clear. Siap. Jadi kayak gini-gini nih gimana ya? Maksud gue efeknya tuh kemana-mana. Coba dianya yang judol ngambil duit 2 miliar. 2 miliar buat apa? Coba nih ya. Nih menteri-menteri siapalah Anda yang berurusan lah. Terserah lu lah. Lu namain aja lah. Siapa kayak aparat penegak hukum kayak Kapolri kayak Panglima TNI kayak siapapun itu. Coba nih dengerin ya. Potong video ini ya. Coba 2 miliar tadinya bisa lu pakai buat apa? Ya buka toko lah jelas. Tuh. Buka toko kalau Buka lu toko. ngerti ilmunya operation dan seterusnya. Buka lapangan pekerjaan nggak? Banyak. Tuh. Banyak. Dan kita buka lapangan pekerjaan ketika ekspansi yang tadi inklusif, semua yang kita rekrut warga lokal. Tuh. Orang daerah situ. Berapa satu store? Buka karyawan? Enggak, 2 miliar dapat berapa store? Cabang?
Kalau yang sekarang yang besar ya satu kali ya. Satu ya. Iya. Kalau yang kan nggak harus langsung besar ya. Misalnya kalau yang sedang-sedang aja 2. Ya, 2 dapat? 4 lah ya Iya. bisa. Oh 4 Empat, oke ya. empat, Pakai ya. 4 ya. 4. Satu cabangnya membuka lapangan pekerjaannya. Berapa banyak Kira-kira. orangnya? Wah, belasan sih itu. bisa kalau satu cabang yang 4 itu tadi ya kemungkinan 10 kali ya. Tuh. Bisa sampai belasan karena multiple shifts. Oke, anggaplah 10. 10 kali 4 40. Ya. 40 itu kalau 30 generate sampai revenue-nya 40. lagi Mm. dari 4 cabang itu bisa lebih gede lagi kan? Ya Iya bisa pasti. multiply buat Tuh lihat. cabang-cabang lainnya juga Multiplier effect-nya luar biasa gara-gara perkara 2 miliar. yang dipakai judulnya. Tuh. Maksud gue ini kan produktif ya harusnya kan asetnya. Tapi 2 miliar lu cash flow lu hilang begitu aja. Jangan tiba-tiba ngejawab gini. Tapi kan kalau sekarang udah tumbuh bahlul juga kalau pemikiran begitu. Gara-gara 2 miliar tadi lo bisa nge-generate revenue lebih gila lagi gitu loh. Maksud gue sayang Pak Prabowo tuh udah serius banget untuk gimana caranya pertumbuhan ekonomi. Pembantu-pembantunya, menteri-menterinya mbok sadar diri, tegas ngapa? Ya kan ada pembantu. Jadi maksud gue Muti Afid pembantu, Bahlil pembantu, Maman Abdurrahman pembantu, semua pembantu. Maksud gue ayo kita pada rapat gitu loh, pada meeting biar benah nih semuanya ini gitu loh. Dah udah lega gue udah keluarin yang penting. Ya gue nggak tahu nih video ini nyampe apa enggak ke mereka selalu lah, yang penting gue udah bikin surat terbuka ya. Oke, nah intinya adalah kita buka coba sosial medianya Calv. Total berapa udah followers? 130. 130-an ribu. Tuh 130.000, it's proven di mata teman-teman konsumen apa segala macamnya. Ya nggak sih? Keren. Dan gaya-gaya lu seperti ini nih. Dulu sempat ada bro, tapi rasanya tuh kayak model bukan BlackBerry ya. BlackBerry, bukan Blueberry ya. Dulu ada tuh, tapi agak kecilan. Cuma nggak tahu lagi. Tahu kan? Ya. Tahu lah. Ya enggak, maksudnya pasti banyak sih. Enggak yang rasa-rasa kayak agak-agak bukan kayak root beer gitu, bukan. Tahu sih maksud gue nggak tahu tuh istilahnya apa tuh, tapi nggak tahu. Non coffee ya yang dimaksud. Non coffee. Oh. Ya, kalau ini Ini kopi. kopi yang mana? Favorit kita nih. Premium Oh, ini beda ya? Oh, itu Ada. pistachio kayaknya. Mas. Pistachio Ini pistachio. smooth kita tuh. Ini peto apa? Premium Yang itu yang susu yang gula aren. gularen. Susu gularen. Oh, gue yang pistachio dulu aja deh. Oke. Dia Perlu tuh dikocok. Dia agak sweet Kenapa? sih. Ada yang mau udah ngetekin pistachio. Feby kamu ngetek pistachio. Oh ya udah, kalau gitu kamu beli sendiri. Itu agak Ntar sweet, saya Mas. beli lagi, merugikan keuangan saya dia. Itu agak sweet ya buat yang enggak terlalu suka kopi soalnya. Oh, ya udah ceretek nggak tuh? Gua no sugar bro. Wah, jangan. Tapi nggak apa-apa kan buat nyobain doang. Iya. Kenapa lu larang gue? Iya. Takutnya kan karena kan manis itu kan nggak bisa dikejar. Menurut lo manis, menurut gua enggak. Gini bro, ini perlu gue ajarin deh nih. Gini bro ya. Memang di kopi itu sama air itu ada 1:15 atau 1:20. Bus. Nggak ngerti dia. Nih ya. Maksud gue. Jadi lu tuh kalau kebanyakan airnya itu O3 bro. Siap. Ini 1:00 berapa nih gue tanya? Kaget kan lu sempat? Ya Allah. Kopi tuh udah kayak gimana ya? Urat nadi bro sama gue bro. Siap. Iya gak sih? Hati-hati lu Kalau ngomong di black kopi. coklat nih ya mas ya. Iya, hati-hati lu ngomong sama gue. Siap. Ini 1:00 berapa nih? Mana barista lu? Ketawa-ketawa ngapain lu gak percaya banget lo gimana? Kayak gue udah asik ya. Ini 1:00 berapa? Air sama kopinya? Enggak tahu ya, Mas. Hah? Banding. Oh nggak ada perbandingan ya? Salah gue berarti ya. Boleh lah gue coba aja nggak apa-apa. Silakan mas. Coba dulu. Nanti Feby kamu pesen lagi. Saya cuma penasaran aja. Gulanya kenceng banget apa enggak? Bismillah ya. Enak lagi. Alhamdulillah. Enggak begitu manis bro. Iya, ya takutnya kan. Karena ini kita mendengar konsumen juga sih mas. Karena kan kita tuh yang mungkin Apa lagi? jadi core kita tuh premium. Cuman di sini kita juga mendengar ternyata audience kita tuh 60% plus itu female. Dan mereka itu menggunakan kopi sebagai companionnya mereka ketika bekerja, beraktivitas, ngantar anak sekolah. Ya. Dan mereka, ibu-ibu ini juga kadang minta, ada nggak sih yang agak sedikit lebih light? Hence akhirnya timbul proses R&D, Oh iya. menerjemahkan produk yang lain seperti ini. Juara nih pistachionya nih. Bahaya nih. Ini bukan karena gue nggak usah GR loh. Ini bukan karena gue objektif nih.
ya kan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi Alhamdulillah. pistachio yang dimaksud kacang pistasionya lu blend gitu. Gue takut banget dicontek lu, gue nanya Enggak, biasa aja. Tenang aja bro, rezeki Enggak, udah diatur bro. Maksudnya flavornya? Iya. Ini pistachio bubuk beli di Shopee apa kacang beneran? Oh enggak, kita ada injeknya. Boleh majuan dikit bro? Kita ada injeknya. Nggak ngerti gua. Pakai kayak semacam sirup gitu. Dan ada sausnya juga. Jadi mix. Tapi ada tapi dari kacang pistachio kan? Karena kalau kacang pistachio doang tuh nggak akan ngeluarin rasa nggak akan ngeluarin rasa sekencang itu gitu. Cakep nih. Mungkin lebih ke aromanya saja. Makanya kita melakukan beberapa mixing sih. Bisa. Kenapa lo pada ketawa? Suka-suka gue gaya gue ngopi begini emang kenapa? Gue kalau americano emang agak santai gue, ya kan. Kalau ini gue anggaplah non coffee, gimana ya? Lemah menurut gue. Kalau yang 3 shot itu kan gue gitu. Gila. Jadi anak-anak non coffee tuh kayak lemah gitu di mata gue. Biar ribet aja bro, biar rame komen gue. Padahal kan gue hatinya nggak gitu-gitu amat. Oi, di crush. Ngerti kan? Nah, cakep bro. Terima kasih. Kalau ini yang Alhamdulillah. nggak ada americano ya? ada. Tapi kan americano enaknya kan langsung Nggak apa-apa mana? nggak ada. Enggak Nanti kita bawain. Wah, kita bawain. parah. Ini Ntar kita nggak ada bawain. briefing-briefingnya. Saya sebetulnya, ini oke lah, ini susunya pasti ada full cream dan lain sebagainya ya. Ya kan? Maksud gua kalau ini karena penasaran si pistasionya aja. Gue pribadi ya, gue nggak lagi menggiring opini ke teman-teman semua ya. Mengurangi yang kental manis. Pasti ada kental manis kan? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Masa sih Nggak ada. Kita nggak pakai SKM. kopi susu gula aren? Enggak. Nope. Emang iya? Enggak. Kalau Di kita nggak. kalau kompetitor lu? Iya nggak tahu. Nggak tahu. Lah katanya lu riset. Iya nggak tahu kan. Kalau dalamnya apa kan kita nggak tahu. Kan Ya, bukan kalau- bisa bedain ya? bisa bedain tapi kan belum pasti. Kalau ini gulanya pakai apa? Kita kayaknya nggak injek gula ya. Kita langsung pakai sirupnya. Ya, sirupnya berarti kan ada gula juga berarti kan? Iya. Jadi udah include sama si sirupnya sih. Rata-rata kalau non coffee itu bukan pakai gula pasir gitu ya? Enggak. Kita nggak pakai gitu. Kita nggak pakai itu. Cakep nih. Ini gue rekomend buat lo yang non coffee, mungkin cewek-cewek apa segala macamnya ya. Tapi nggak Kopi tapi yang lebih smooth, lebih light. sebentar deh. Ini Ada kopinya. beansnya apa? Pistachio dulu deh. Beansnya Arabica full. Full Arabica. Full Arabica. Bukan ada robustanya 50-50. Enggak. Oke. Kita pakai full Arabica. Langsung dicampur sama si sirup si pistachio. Iya, sama susu gitu. Sama susu. Susunya Fresh milk. fresh milk. Bukan UHT. Fresh milk yang mana brandnya? Lah kan gue datang ke store juga gue lihat. Meskipun iya. bisa jadi cuma mengkecot juga tahu gue proper dipajangnya apa tapi pakainya apa biar kompetitor nggak Iya. bisa niru kan. Tapi anyway lah kan gue bisa lihat juga yang ada di tempat lo aja lo pakai fresh milk apa? Ada Diamond, ada Cimory. Oh oke. Kalau buat yang specialty kita pakai Greenfield. Ya itu ya. Ya. 3 itu rata-rata ya. Iya. Kalau yang ini Itu pakai ini ya apa? Diamond ya. Diamond ya. gramasinya berapa susunya? Udah lupa ya saya ya. Udah Kita ada tim R&D sendiri sih yang Tim R&D, terus bahkan karena kadang-kadang kayak gini tuh sifatnya nggak statis sih Mas. Kan namanya beans itu beraneka ragam ya. Jadi ketika dapat yang profilnya lebih dalam gitu ya, roastnya lebih dark dan sebagainya, akhirnya kan ada proses kalibrasi dan sebagainya. Makanya kita terus end goalnya adalah R&D itu yang kita jaga banget sih supaya ujung-ujungnya kan ini kan menjadi customer satisfaction di sini Iya, iya, akhirnya iya. jadi word of mouth ya. Kalau yang itu apa? Ini apa nih? Caramel latte. Caramel latte. Yang Dimas waktu lo beli pertama kali ya? Yang lo bilang suka itu? Bukan. Caramel point. Udah nggak ada produknya. Semenjak dibeli sama dia. Selalu habis. Kenapa lu gak bikin lagi? Kan itu proven. Udah ganti resep ya. Udah ganti ya. Baru. Yang sebelahnya apa? Premium. Premium. Ini mesti yang lo coba juga, Mas. Oh yang ini. Mm-mm. Oh boleh deh kalau gitu deh. Gua kan pasti udah ketaker bro. Susu gula aren kan kalian bukan kayak sama-sama aja ya? Iya, kurang lebih sih sama ya. Ngapain gua coba? Iya, Tapi nggak apa-apa ya. betul. Saya masih menunggu less ice americano saya sama Siap. Japanese. Siap. Iya kan? Edit harusnya di ini dong, mumpung gratis. Siap. Ya kan?
Kasihlah Orange, Kintamani, IV60. Datang dong ke kantor, Mas. Kantor atau yang outlet yang paling Ke dekat sini kantor? Cipete. Iya, kantor kita aja Cipete. ke HQ datang. iya. Nanti gue main-main Bikinin deh. kopi-kopi eksotis Iya. nanti. Oh iya, lu di Cipete situ ya ada Ada ya? Cipete. Ada Cipete ada. Berarti lu saingan banget ya sama Tio ya? Hmm. Kenapa tiba-tiba stuck lo? Enggak. Berteman. Berteman kita. Sama Fauzan Ambadar. Iya ada. Oh, iya. Ya, Tahu temannya dia dikenalin dulu. iya. Terus ada Tio ya di Cipete, di Ito Percussion. Oh iya. Iya. Siapa lagi anak-anak Cipete ya? Ada di Ito punya kopi. Iya. Bismillah. Gue nggak dibayar ya. Nah, bukan karena lu lagi nih. Gua tipenya sebelum gue jelasin sini. Tadi harusnya gue ngomong dulu ya biar objektif ya. Udah gue cobain lagi. Ya udahlah anyway lah. Gue tuh suka tuh kan banyak yang kopi-kopian tuh si es kopi susu gula arennya. Tapi si kopinya nggak berasa. Itu kenapa dulu deh? Ya karena komposisi aja sebenarnya. Nah, gua termasuk demen kalau es kopi susu gula aren, termasuk gue jarang banget ya. Mungkin gua kayak setahun sekali gitu. Gue lebih ke kopi hitam aja gitu ya. Non coffee juga apa segala macam ya. Jadi gue udah lama banget nggak ketemu kayak begini-begini lagi. Nah, tapi gue karena gue demen ada kopinya yang beneran kopi, harus ada rasa kopinya. Gue nggak tahu hitungan persentase pasti lu lebih paham. 60-40 misalnya gue nggak paham deh. Lu es kopi susu gula aren sama si kopinya lebih berasa tuh biasanya perbandingannya berapa persen? Es kopi susunya maksudnya lebih berasa Kopinya ada rasa kopinya. Ya tinggal lu kasih kopinya lebih banyak aja. Iya kan? Tapi kan Iya. itu kan nggak sembarangan ngasih-ngasih kan? Betul. Nah, itu yang selalu gue incer es kopi susu gula aren yang gue maksud. Bukan kebanyakan susunya. Oke. Bukan kebanyakan arennya. Iya. Tahu kan? Iya. Ya, gitu-gitu tuh. Itu gue nggak demen. Nah, ini top. Karena masih ada kopinya. Kalau gue ya, gue nggak bilang benar salah ya. Lu jangan GR dulu berdua lu. Kan kita alhamdulillah Iya, doang. iya. Soalnya Kalau lu biasanya bilang gitu, ya. susu-susu doang, gula aren doang, kencengnya. Versi gue ya, bukan benar salah lo guys. Ini kan selera masing-masing. Nah kalau gini jadi ada kayak, karena gue sukanya yang hitam begitu loh, ngerti nggak maksud gue? Jadi Yang kalau strong mau, lah ya. iya, gitu. Kalau lagi galau espressonya 6 shot, kalau lagi biasa 2 shot. Kalau agak lagi pengen ngejar meeting sama menteri biar takut debat-debat 3 shot. Nah. Kalau ngelihat mukanya mungkin Muti Hafid nggak bisa benerin judul 7 shot. Ya boleh aja dong. Kesel gua. Ibu kenapa sih bu nggak beres-beres nih judul? Apalagi korbannya adalah karyawan dia sendiri. Itu 7. Kalau beliau bilang enggak kok tenang aja, nyatanya misal datanya belum turun-turun 8 shot tambah lagi. Dulu makin Wah, luar biasa. mumet gitu. Ya enggak ya. Ini cakep. Thank you, Mas. Nah ini bentuk kecatan gue sama Bu Muti Hafid, Bu Menteri. Anda jangan baper kan karena gue support program lu Bu, ya kan. Biar lu tetap mantap gitu kan. Cakep. Ini gue jadi apa biasanya? Kaping. Kaping. Betul. Iya kan? Kaping. Yang gitu-gitu kan? Bener gak? Di kita nggak gitu sih. Ada yang di Oh, ada. gitu-gitu. Itu standarnya deh. Emang kayak gitu ya? Ya standar kalau misalnya memang jadi cup tester kan. Iya. Kalau nggak salah ya. Enggak. Ya nggak apa-apa juga. Makanya gue tadi nyontoin doang. Itu sebelah sana apa sih? Kiri. Ini apa ya ini? Karamel latte apa ya? Smooth karamel ya. Smooth caramel. Harusnya tadi digelasin ya biar teman-teman bisa cobain ya. Enggak pakai sebatu juga, enggak di gelas, enggak gue saya seruput-seruput begitu-begitu gitu. Jadi kan jadi hak milik saya semua. Nanti kita kirim lagi. Nanti kita kirim, Mas. Itu maksud gue. Siap. Tenang aja, Mas. Ngerti kan? Lu tahu enggak placement dikasih solusi satu episode aja bisa 300 juta, Bro. Wah, water slot siap. Lu enggak perlu bayar itu. Masa lu enggak ngerti sih nge-cover jadi value to value nilai 300 juta lu bagi aja tiap bulan tuh Iya ntar. mas, nggak ngerti soalnya nggak pernah marketing mas. Ali Tahir dong ya. Hei. Coba dong yang karamel. Enggak ini serius. Gelas dong. Jangan saya semua, kasih teman-teman mau nyobain. Kan lu kan ngomongnya kan sekarang, belum tentu kan kirimnya kapan bisa juga kan akhirnya cuma peres doang kan. Abis ini udah ngirim. Enggak. Titip ya. Iya. Coba dong gelas dong. Sambil nunggu ya, Feby. Biar kamu nanti bisa cobain juga yang karamel apa segala macamnya. Nah, maksud gua gini, bro, lu tuh buka cabang apa franchise? Gua anti franchise. Tidak ada franchise. Isunya pasti operation lagi. Beda tangan, beda rasa dan Banyak seterusnya. hal. Ya, Apa? salah satunya itu. Berantakan tuh ya.
Udah pasti. Menurut gua pribadi ya, Udah pasti. Karena gua maintain sendiri aja. Ini kan Calv tuh anak gua. Calv kan gua anggap anak gua. Gua maintain sendiri aja sebegitu chaosnya operasional. Gimana kalau ini dijalankan oleh orang lain? Gitu. Berarti lu anti franchise dan franchise itu pasti masalah. Gua anti franchise menurut Iya, gua. maksudnya Iya. kemungkinan besar pasti masalah franchise. Menurut gua untuk anak gua Calv, kalau gua franchise pasti masalah. Janji jiwa berarti salah ya. Enggak tahu ya. Nanya doang, nanya. Beda mazhab, Mas. Beda Mungkin mazhab aja. Kan janji jiwa kalau nggak salah franchise kan? Kopi kenangan franchise nggak? Enggak, setahu gua. Enggak ya? Enggak. Kopi kenangan enggak ya? Dia visi kayaknya. Mm-mm. Fore. Enggak tahu. Oh iya, kalau kopi kenangan tuh Jay-Z ya. Iya. Iya kan? Kenapa lu ketawa? Kalau Baca beritanya demikian. ya Kan sama-sama apa yang nggak lucu, Sandro? tahu. Nggak apa. Nggak boleh rapper emang mau invest di Boleh, kopi boleh. gitu kan. Sah-sah aja. Coba satu lagi dong. Soalnya kita West Coast ya, Mas. Hai. Coba. Bro, Gimana, Mas? bro. Itu yang itu. Yang ini kan sama kan? Iya. Sama. Oke. Ini gua nggak dibayar sama sekali ya guys ya. Tapi kalau gua buat lo yang misalnya mau nge-counter silakan. Kalau menurut gua ini udah pas karena ada beneran kopinya. Lo tau gak sih maksud gua? Gua nggak ngerti istilah perkopian apa, tapi es kopi susu gula aren tapi rasanya susu aren kayak setengah kayak imbang gitu. Nah, gua nggak demen. Gua nggak bilang benar salah ya guys ya. Kayak feeling gua, bahasa cemen gua, bahasa awamnya gua kayak bahasa bayinya apa ya? 60-40 deh. Gua nggak tahu istilah di kopinya apa. Ya sebenarnya kalau ngomongin rasa kan kita perspektif masing-masing ya, punya selera. Ya, makanya ini kan masing-masing. versi gue tadi. Ada yang mungkin suka sama Calv, yang cocok. Ada juga yang mungkin nggak cocok sama Calv dan dia nggak apa-apa gitu. Ini yang Karamel. es karamel tuh susu karamel. Salted caramel. Karamel aja sih Esnya apa? kayaknya. Esnya? Smooth. Smooth tuh masuknya yang tadi kategorinya yang bareng pistachio, dia nggak terlalu strong. Yang nggak terlalu strong kopinya. Jadi dia light coffee masuknya. Ya gue sih main enak aja ya. Gue kagak tahu non kopi soalnya. Gue kalau kopi hitam gue bisa bedain. Oke. Kalau ini sih enak-enak aja ya. Cobain. Dit. Udah tuh kokop aja. Enggak, maksudnya kalau nggak ada gelas lagi, kalau mau bagi-bagi bertiga silakan. Ya gue sih masuk gimana, gue nggak ngerti gue bedain non kopi gimana sih bro. Ya, Kalau ini- es kopi susu gula aren, Hmm. gue masih bisa karena gue butuh kopinya. Hmm. Kayak tadi, gue nggak ngerti istilahnya apa. Pistachio, ya enak-enak aja, mirip nih sama kayak gini. Hmm. Iya. Karamel. Karena dia masuknya light coffee. Sebenarnya yang gue bedain adalah light, yang strong, yang kayak gitu sih. Mau nanti rasanya apa ya? Wish. Gimana Dit? Gak apa-apa nih, harus kritik aja kalau emang gak suka. Ya kan ya? Tapi gue gak tahu beda ini kalau yang gak enak gimana ya? Tuh kan rata-rata orang terlalu susu. Orang awam nih. Bener kan? Terlalu susu gitu. Gue gak tahu dia akal-akalin biar cost-nya turun apa gimana, gue gak paham tuh. Pokoknya yang penting tetap dapat kopinya, tapi ada juga unsur non kopinya. Gitu gak sih? Istilah kopi gitu gak sih? Istilah kopi gimana sih bro? Biar ada daging-dagingnya di podcast nih. Barista lagi pada nonton nih. Balik ke selera Iya. soalnya Mas Danang ya. Iya, balik ke selera. Ini yang juara-juara baristanya Tomorrow Coffee lagi pada nyimak nih. Siapa tuh yang fotonya lagi gitu kan? Yang juara di Alawah, lupa gue. Ya, itu berarti apa? Pokoknya penting enak gitu aja udah. Apanya tuh? Kayak gini. Maksudnya? Ya maksudnya cara menentukan bahwa ini disukain sama konsumen seperti apa versi Ya, lu. Ukurannya enak kan aspek ya. susah ya. Enak Iya. gitu, susah gitu. Biasanya apa? sebenarnya balik lagi sih ke brandnya pengen ngeluarin rasa yang kayak gimana. Kalau memang rasa ini kita cocok ya kita bakal keluarin gitu. Tapi atas dasar ya brief bersama. Nih coba yang light coffee ada rasa kayak gini, cobain enak apa enggak, dari teman-teman gimana, suka apa enggak. Kita anak-anak kantor kita kasih semua. Wah enak nih, enak keluar. Gitu aja. Ada tim R&D khusus apa segala macam ya. Ya. Nextnya berarti lu ada incar di daerah mana bro? Ya semoga kita belum masuk Sumatera, Sulawesi. Kita pengen sih. Terdekat Terdekat ada sekitar berapa ya? 20 kali ya 20-an. lokasi. di daerah mana aja? Banyak ya. Termasuk Bali kita nambah lagi.
Spill ya, Bali nambah lagi. Sensor aja nanti, tinggal kasih tau editor gua. Perlu sensor nggak? Nggak usah. Nggak usah, udah. Nah tadi Bali kita nambah. Bali. Terus di Jawa Timur, Ada beberapa Madiun, Mojokerto. Ukurannya apa sih? Demand. Only demand atau gimana? Apanya nih? Maksudnya penentuan Kayak gua kan lokasi? kesini, gua kan ke situ gitu. Kan nggak mungkin spekulatif. Sebenarnya kita nggak ribet sih untuk nentuin sebuah lokasi itu. Ya udah pasti data driven juga ya. Maksudnya seperti apa gitu. Cuman kalau kita lihat kayaknya semua kota emang udah tereducate sama kopi sih. Udah tren kopinya emang udah punya masing-masing gitu. Kita ya cukup banyak main di kayak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya fine aja gitu. Ada Cuman- ukurannya nggak? Kalau kopi itu harus di first city, second city, third city gitu. Sejauh ini sih ya Jawa Yes. Timurnya di mana? Jawa Timur, Madiun, Mojokerto nanti ada. Itu Surabaya, masuknya second Malang. city nggak sih? Masuk Ya, kayaknya secondary city ya kalau berdasarkan BPS mungkin ya cara Iya. mengklasifikasikan. Iya. ya. Tapi ya itu balik lagi ke cara kita seinklusif mungkin ya dalam membuat peta persebaran kita juga gitu. Ya kemarin awalnya memang udah ada di Malang, sudah ada di Surabaya. Tapi ya gitu, banyak ngejust tip mungkin dari kota-kota terdekat dan kita melakukan secara proaktif social listening-nya, Oke. kita baca-bacain komen-komennya dan pas kita site visit, main gitu ya, Mas Danang hobi banget ngopi dari ujung timur, barat dan semua pelosok ya kita ngeliat oh kayaknya ada opportunity di sini, ada tempat yang bagus dan akhirnya itu kita memberanikan diri sih. Oke, kalau tren fenomenal kopi keliling yang pakai sepeda, apa sih ngomong itu? Itu apa sih? Namanya kart ya, apa sih? Ya, sepeda listrik ya. Hah? Sepeda listrik. Sepeda listrik. Emang listrik ini? Bukannya digoes juga ya? Ya tahu kan lo maksud gua kan? Iya, Yang 5.000, yang 8.000, keliling-keliling kayak gitu. Itu seperti apa, Bro? Soalnya Gufron House waktu itu founder house pernah duduk di sini juga. Itu dia punya juga kan house itu minumannya kan. Sampai dia pernah gimmick waktu itu dia mangkal di depan Mixue apa segala macamnya gitu. Nah, lu ada kayak begitu nggak? Kita sebenarnya bukan deep dive terhadap COTR ini ya, Calf on the Road ini ya. Oke. Cuman memang Oh, nih. simpelnya adalah ya kita pengen ngedeketin ke konsumen kita aja sih. Kadang kan ya di jam-jam kantor mungkin kalau towernya di atas buat pesan-pesan dari online food delivery agak susah. Mereka cuman turun ke kantin-kantin sekitar, kita ada di situ. Tapi harga kita juga nggak kita harganya nggak segitu. Harganya kurang lebih sama-sama outlet. Karena itu? kualitasnya kita nggak turunin. Oh, berarti kalau yang harga 5.000 udah pasti diturunin kualitasnya. Kita sebenarnya kan ujung-ujungnya balik apa sih yang kita jual, it's a brand, it's a trust gitu kan. Akhirnya menjadi sebuah komitmen kualitas. Komitmen kualitas akan berbanding lurus dengan Iya. ingredients yang ada di produk tersebut kan. Makanya seperti yang Mas Danang sampaikan ya niatannya apa sih balikannya? Niatannya adalah gimana caranya bisa mendekatkan diri ke konsumen di micro moments tertentu. Pas lagi jam ngerokok, jam quick break, daripada mereka harus bingung mencari going through online food delivery atau pergi ke outlet, mendingan kita yang nyebut bola ada di dekat Iya. mereka. Iya, maksud gua adalah nih sekali kita bahas teknis aja, Bro. Hmm. Berarti sebetulnya dengan harga jual 5.000, lu dari sudut pandang pengusaha kopi, Iya. masuk nggak dengan kopi beneran, tidak menurunkan kualitas? Kan 5.000 ya, paling kecil berapa, Dit? Oh, 5.000 nggak ada ya? Maaf ya, saya ngarang deh, untung nggak sebut brandnya. Hah? 8.000 ya. Bukan, kayak 5.000 ada deh. Oh, nggak mungkin ya? Haus sama 5.000? Oh, teh. Ya udahlah 8.000 lah. Nanti punya brand tersinggung lagi. Toh juga gue nggak nyebutin nama brandnya, bodo amat. Ya kan 8.000 nih misalnya. Lu dari sudut pandang pengusaha kopi, 8.000 itu grade-nya kualitas gak? Ya tiap brand sebenarnya kan punya apa ya? Pengen ngasih kualitas yang kayak gimana lagi kan balik lagi ya. Kita Iya. udah ada standarnya di situ. Ya memang kita nggak mampu untuk kalau misalnya harganya segitu kita udah nggak mampu dengan barang yang kita pakai gitu. Lebih ke arah situ. Cocok deh jadi pejabat nih, bisa diplomatis gitu jawabannya. Iya. Oke, gue balik sekarang. Dengan budget 8.000 tadi, ini di luar dari lu ya. Ini Ya. ceritanya gue deh, nggak apa-apa deh. Lemparnya ke gue aja. Kira-kira HPP-nya berapa? Kalau yang jual 8.000, gue akan ngejar jual kopi 8.000. Terserah lu deh. Lu mau pakai istilahnya, ya lu harus turunin downgrade quality-nya. Nggak apa-apa. Kan udah fair. Fair. Dengan ngejar 8.000, HPP gue berapa? Untuk yang harga jual 8.000. Goceng kali ya. Bisa tuh.
Karena Bisa. tergantung operasional dia juga Iya, kan, Mas. tergantung dari supply chain-nya barangnya gimana, Oke, Volumenya dia seperti volume apa. seperti apa. oke. Ini kan gue juga pengen belajar nih. Siapa tahu gue franchise yang keliling-keliling gitu kan banyak yang nawarin kan jualan gerobak gitu-gitu kan. Ya bener kan? Ya nggak apa-apa juga. Emang kenapa suka-suka gue dong? Kenapa bisnis gue lo atur? Kan ini kan gue ceritanya. Ya kan? Nah, gue pengen beli nih. Nah, kira-kira gue dapat kualitas kopi yang seperti apa? Iya, kualitas kopi yang seperti itu. Ya apa? Gue nggak paham. Ya maksudnya gimana nih? Maksudnya pengennya kan kita nggak bisa nge-clusterin level apa kualitas yang seperti Gini A, deh, B, gini deh, C, gini dan deh. D gitu. Tujuan kopi itu kan ngejar quality. Goalsnya apa? Kafeinnya tadi biar kita lebih on misalnya. Ya, Itu dulu deh. Contoh Iya. doang ya. Misalnya ngambil dari sisi benefit gue minum kopi karena biar punya energi. Secara fungsional itu. Itu dulu ya. Functional benefit-nya, oke. Berarti dipastikan kalau yang harga jualnya 8.000 ngejar tingkat energinya nggak optimal. Outputnya. ya dengan semua keterbatasan ilmu gue ya, gue Hmm. jujur sih nggak tahu ya. Maksudnya kalau misalnya jual 8.000 terus pengen mencapai kafein yang Ya. ekspektasi orang kan kafeinnya beda-beda nih. Ya makanya kayak misalnya tadi gue pakai analoginya, misalnya baterai gue jadi ke-charge 100 kalau minum kopi lo yang dengan quality grade sekian. Enggak, contoh doang. Iya. Sekian. Tapi matriksnya susah nggak sih? Susah. Iya, itu Karena audiensnya beda-beda kan. ya, tapi Iya. nggak mungkin nggak gini biar clear. Mungkin nggak dengan harga 8.000 tapi dapat quality yang 100 on-nya, kafeinnya, meleknya, nggak mungkin. Dipastikan totally. Gini, yang dicari tuh buat on-nya atau kualitas rasanya? Ya pokoknya ada harga, ada kualitas itu aja kan. Iya, ya? Oke, sebenarnya. clear. Bener, Dim. Karena iya Bener betul. nggak? Karena kan Ada harga, ada kualitas. Betul. Berarti kualitas yang lu jual, harga jualnya berapa? 15.000 gitu. 15.000 dengan Iya. sekian. Kalau yang jual 8.000 sekian. Belum- Otomatis. Belum tentu. Belum tentu. Belum Ini kan tentu. gue jadi belajar nih. Iya, Berarti iya, masih bisa dong 8.000 ngejar kualitasnya sama kayak 15.000. Iya. Belum tentu juga. Ah, gimana sih? Karena kan ujungnya mereka Ujung serving jurang konsumennya beda-beda semua kan ya. Konsumen ada yang nyari functional benefit seperti yang tadi Mas Dery bilang. Tapi ada juga yang lebih kepingin ada taste of coffee-nya aja, lebih milky, dan itu preferensi. Kita Iya, balikin ke konsumen iya. masing-masing. Iya, Yang makanya ya kayak tadi Mas bilang kan, nggak apa-apa spill aja, rezeki udah ada yang ngatur ya, sama konsepnya mungkin ya. Ah. Makanya kita juga nggak pernah ngelihat kayak oh ini mazhab kopi yang apa enggak sih. Kita yang penting fokus on ourselves aja sih. Iya. Ya nggak tahu kalau memang ujung-ujungnya ternyata misalnya jual 8.000 ternyata kopinya kopi jagung, kopi saset. Ya kan susah juga kan. Makanya itu yang gue mau cari tahu. Kalau ternyata ini adalah peluang bisnis, ya teman-teman tinggal putuskan aja. Dan bahkan luar biasanya secara inklusivitasnya teman-teman Calf ini masih memperkerjakan mungkin yang levelnya orang tua, yang udah berumur, seperti itu ya bro ya. Lu lihat keren banget. Jadi lu nggak mandang bahwa pokoknya gue harus keren, harus muda, Gen Z, nggak gitu ya. Sekarang buat nyari orang yang tepat, karena nggak semua orang bisa di Calf. Buat nyari orang yang fit in sama kita aja susah gitu. Oh iya. Tapi ya kita juga nggak luput untuk menghargai justru semangatnya bapak-bapak ini yang menurut gue lebih di atas daripada mayoritas barista kita gitu. Keren. Gitu. Jadi Soalnya mereka udah selesai sama mungkin tanda kutip hidupnya ya. Oknum Betul. mah dimanapun umur 90 tahun juga bisa jadi oknum ya anyway ya. iya betul. Tapi maksud gue umumnya stigmanya yang beredar kalau dengan usia-usia kayak beliau ini ya mereka udah gak jadi apa-apa lagi gitu loh. Mereka cuma fokus buat anaknya, ya kan, buat istrinya, apa segala macamnya. Tapi ini ide menarik sih bro, memperkerjakan dan bahkan bisa ada pahala juga karena di saat mereka tuh tidak memiliki kesempatan dan hak yang sama gitu ya, tapi ternyata mereka teman-teman Calf bisa langsung memperkerjakan, memberdayakan mereka gitu. Karena ukurannya begitu, di saat umur seperti itu kan udah nggak produktif lagi, kategorinya kan usia produktifnya kan udah lewat. Keren bro. Ada berapa total seumuran beliau ini di Calf? Ini yang di atas 53 ya 3 orang ya. Cuman sebenarnya di divisi lain juga ada. Oh misalnya Di divisi manager sentral. store. Ya bukan manajer store, tapi lebih ke arah yang di daerah pergudangan kita, terus di central kitchen kita itu ada. Yang umurnya juga seumur itu. Wah keren. Berarti udah nggak ada lagi persyaratan usia sekian sampai sekian gitu ya? Kita ngelihatnya sebenarnya lebih ke culture fit sih sama kita. Siap. Kalau teman-teman misalnya mau order Calf, tinggal langsung cek aja di GoFood, Shopee Food, GrabFood ya. Terdekat apa segala macamnya nanti belum bisa lihat
Nah, itu dari situ lewat online. Paling banyak online apa offline? Balance Sekarang gitu sih. balance. Karena kita udah bikin yang ada Oke. tempat-tempat buat sitting areanya. Janji lu tadi lu akan tutup dengan berapa revenue lu? Lu udah janji sama gue, Danang. Lu gak boleh begitu lo. Nih menteri pada nonton nih. Wih, langsung dibuka nih. Waduh. Janji nih. Janji. Tolong jangan disebut ya, Mas. Hah? Kan ada teknologi sensor, bro. Tenang aja. Insya Allah. Setahun gitu ya. Ya. Tuh lihat. Insya Allah. Udah financial freedom tau nggak? Kenapa? Amin, insya Allah. Karena nggak perlu pakai casing lagi handphonenya. Lecet tinggal beli lagi. Yang 17 Pro Max-nya gitu kan. Hah? Berapa ini? Setahun. Belakangnya huruf J apa M? M dong. Wus, gue pancing ya. Salah ya? Asik. Kena lu gak bisa lo. Ini gue banyak training dari close the door nih. Cara-cara ngejebak-jebak melawan nih. Kegocek lo sama gue. Oh iya? Serius lo? Cakep juga ya? Alhamdulillah. Gak boleh ada satu cabang yang bisa gue franchise ya? Oh tapi tau 100 cabang sama 115 vehicle kita. Sebenarnya itu dari kita juga ada. Sebenarnya gini, Mas. Kita juga ada beberapa bisnis stream Oh ini semua revenue stream? yang ada di dalam Calf. Yang ada di dalam grup. Apa aja Kopi biasanya? Kopi udah pasti. Paling gede kopinya apa non Calf. Iya, paling gede kopinya. Ya, tetap. jelas kopinya. Lebih dari outletnya. apa yang paling secara produk, secara kategori? Premium. Yang tadi premium lo is- bilang berasa kopinya Oh iya, gue gak heran sih. Itu kontribusi paling besar ya, berapa persen? Berapa? 70% up. Oh ngeri. Angka yang tadi tuh bro. Dit, hampir seperti kayak sama. Saya pernah ngobrol sama founder. Tapi ini beda industri bro. Sama plek angkanya seperti foundation atau yayasan filantropi. Yang warna biru. Angkanya sama bro. Artinya kan crowdfunding itu berarti kan udah setahun segitu kan gede banget. Wow. Ngerti kan? Ngerti. Paham. Yang lagi kolaborasi sama Kasih Solusi Ya. juga. Tuh, segitu. Dia Mhm. segitu sampai naik dikit. Oke. Berarti ini ada uang yayasan juga dalam sini. Oh enggak, nanya. Yayasan Doa Ibu. Nanya. 2000. Berapa persen ambil profitnya? Ya, kalau nggak tahu aja, ujungnya ke sana pasti bro. Cukup untuk bisa Sandro, grow lu nggak usah secara sok-sok sustainable. diplomatis lo sama Nah, gue lo. loh, kita memang mazhabnya Bener. seperti itu mas. Ujung-ujungnya apa sih mas? Kita udah bikin komitmen bersama bahwasanya nomor 1 bisnis ini harus terus sustainable. Nggak mau ada shortcut. Atas kiri kanan bawah nggak mau ada shortcut. Mau shortcut externally. Iya tapi kan internally itu kan nggak ada. kotor maksud gue. Nah, Lah maksudnya percuma kotor, juga betul. kalau ternyata contoh ya, contoh doang nih. Oh ternyata profitnya cuma 1%, 2%. Berarti salah orang finance lu ngaturnya. Betul. Kenapa bisa borok begitu? Tentunya enggak Makanya kan gue seangka nanya, seperti enggak itu. segitunya. Enggak. Ya, makanya Dalam gua- batas yang sehat. persentasenya aja, profitnya lu bisa ngejar berapa? 20%? X% yang Iya. akhirnya bisa kita gulung untuk buka outlet. 20 bisa dapat. Kurang lebih Wih. sih gitu. Mantap. Enak banget. Berempat ya? Bertiga. Sahamnya sehat bro, Sandro. Untung lu cabut dari apa sih Unilever ya? Bukan ya? Oh bukan. Untung lu cabut dari FMCG multinational company lu kemarin. Siap, thank you bro. Thank you. Thank you bro. Thank you, Mas. Ya udah puas. Tujuan gue sebenarnya itu doang. Yang lainnya nggak usah di ini bahas. Yang penting tujuan itu aja. Bahwa bisnisnya menjanjikan bro. Bayangkan ketika karyawan yang judol sudah diberantas bro. Bisa lebih produktif lagi nggak? Tuh. Gitu. Oke, siap. Ada mau tambahin, Sandro, Aman sih. Danang? Cukup ya. All good. Buat teman-teman langsung aja cek aja di platform-platform atau apapun itu bentuknya, atau langsung datengin aja. Lu bisa dine in nggak sih di sana? Bisa juga ya banget, sebenarnya. bisa. Siap. Mantap kalau begitu. Thank you bro. Thank you. Abis ini gue mau cobain yang Americano nanti. Siap. Mas. Tenang aja bro. Kita kasih solusi.